A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kenceng dong biar kelihatan 100 jamaah. Iya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah, udah dilempar jeruk loh. Konsentrasi Mak. Qala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahwasanya Rasul bersabda, siapa yang menghidupkan sunnahku, jadi insyaallah kita ini adalah merupakan salah satu bagian dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, maka berarti dia telah mencintaiku. Dan siapa-siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasul? Dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tentu yang sama-sama kita hormati segenap undangan hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus seluruh jamaah majelis ta'lim yang barangkali diwakili oleh beberapa sahabat kita ini dari MTKI Nurul Iman, yang alhamdulillah sungguhnya kita rencananya akan buka ta'lim kembali di bulan Januari ini, tapi ternyata sepertinya kita harus kembali bersabar untuk menunda pertemuan secara tatap muka secara dekat tersebut, karena ternyata wabah COVID ini bukannya semakin turun tapi ternyata semakin naik gitu ya. Alasannya karena banyak yang liburan, alasannya karena banyak kerumunan dan lain sebagainya. Kan tetapi mudah-mudahan dengan perwakilan pengajian seperti ini kemudian kita bisa mewakili pula, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun alasan kita sebagai manusia yang memang cara pandangnya begitu terbatas, akan tapi dengan kekuasaan Allah kemudian segeralah COVID ini diberakhirkan, sehingga insya Allah aktivitas kita kembali normal. Yang kemudian juga kehormatan ini tentu untuk seluruh keluarga besar dari Bapak
Karuniawan Wicaksono gitu ya. Kemudian juga Ibu Hanifah Nur Hidayati dan Ananda yang sama-sama kita sayangi, yang alhamdulillah tadi telah dimunajatkan oleh Ayahanda. Semoga kiranya Ananda Malik Ali Fiandra Wicaksono menjadi Ananda yang solih. Amin. Ananda yang Masya Allah menjadi kebanggaan Allah, kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanggaan agama, kebanggaan negara dan bangsa. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan yang insya Allah membahagiakan ini, di sore hari yang tadi alhamdulillah ketika kita berangkat kemudian disambut dan dikelilingi dengan hujan. Gerimis gelas. Bukan rintik lagi. Rintik, deras, lebat. Insya Allah mudah-mudahan itu sebuah pertanda bahwa sungguhnya apa yang akan kita kerjakan ini sungguhnya penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian doa-doa dan munajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iringan hujan. Karena sungguhnya fungsi daripada hujan itu adalah Allah turunkan agar doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakan, beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sungguhnya Tuhanmu ini adalah Maha Pengampun. Dengan istighfar kemudian Allah yursilis samaa alaikum midrar. Allah akan turunkan itu hujan dari langit, wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan jalan istighfar Allah akan turunkan itu hujan dari langit. Itu merupakan sebuah pertanda rezeki yang begitu berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan istighfar kemudian Allah akan perbanyak itu yang namanya harta, Allah akan perbanyak itu yang namanya anak dan keturunan, dan Allah akan jadikan boleh jadi sebagai rumah tangga menjadi rumah tangga yang bagaikan jannah, yang bagaikan surga bisa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sampaikan dan katakan dan sambutlah ketika hujan turun itu dengan kalimat Allah. dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sampaikan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Berarti patut dong, harus dong, wajib dong sungguhnya ketika hujan turun kemudian wajah kita itu penuh dengan senyum bahagia. Kita bilang senyum bahagia tapi wajah kita begini, lihat keluar. Ya hujan. Enggak, keren jangan. Gini ya hujan gitu lemes banget. Ya, jemuran ya, nanti pulang gimana ya? Masya Allah. Padahal kalau kita paham daripada fungsi hujan, tentu harusnya yang kita ucapkan dan sampaikan adalah rasa syukur dan bahagia. Insya Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang, tadi namanya siapa? Malik. Orang nanya sama sayang, ini sayang ya? Salah. Namanya siapa? Malik. Usianya berapa? 9 tahun. Masya Allah, keren banget nih di tahun baru, bentuk baru ya. Masya Allah, iya dong. Nggak ada yang paling keren ketika menyambut tahun baru, kemudian bentuknya baru, kesuciannya baru, imannya baru. Alhamdulillah. Maka dari itu pesan daripada pergantian waktu sebagaimana disampaikan di dalam surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah.
berpesan, wahai orang-orang yang beriman. Ketika waktu datang, kemudian ketika waktu juga menghilang, ketika waktu juga kemudian pergi meninggalkan, apa sungguhnya yang patut kita lakukan atau patut kita laksanakan? Apa kata Allah? Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Atau disampaikan dalam surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ketika kau merasa bergembira, berterima kasih, bersyukur atas kembalinya waktu, atas perginya waktu, kemudian atas datangnya waktu itu, apa yang patut dilakukan? Senantiasa mengevaluasi diri. Lihatlah apa sungguhnya yang telah dilakukan saat yang lalu, kemudian apa kiranya yang bisa dilakukan untuk ke depan agar bisa menjadi sebuah harapan yang bisa menyelamatkan serta membahagiakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu keluarga dari Bapak Karuniawan Wicaksono ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pergantian waktu, atas kemudian disampaikan juga Ananda di dalam usianya yang ke-9 ini. Insya Allah mudah-mudahan Ananda diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula juga kedua orang tuanya, dipanjangkan usianya dalam sehat walafiat, kemudian juga dibuka segala kemudahan dalam urusannya, kemudian dilapangkan rezekinya sehingga kedua orang tua ini bisa menghantarkan Ananda Malik menjadi Ananda yang sukses dunia serta akhirat. Insya Allah. Maka sekali lagi patutlah kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar menjadi syukur yang tepat guna, agar menjadi syukur yang kemudian diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguhnya ternyata syukur ini merupakan puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi disampaikan di dalam surah Luqman. Saya maunya Luqnya aja. Baru juga diturunin jam berapa ini udah ngantuk. Emang terus ibu doang yang ngantuk? Kita emang sama-sama nikmatnya itu saat ini adalah tidur, bukan ngaji, bukan. Tapi ternyata bukan perkara nikmat atau enaknya. Tapi apa kata Allah? Enaknya memang tidur, enaknya adalah istirahat. Apalagi dalam keadaan pandemi ini, di mana-mana lockdown, mau liburan, aduh pergi ke sini ternyata harus tes, harus rapid, harus swab dan segala macam. Ribet amat. Udah di rumah aja. Itu jangan-jangan alasan saya yang dompetnya terbatas. Allah. Yang enaknya adalah tidur, enaknya adalah istirahat. Udah di rumah saja. Tapi apa baiknya kata Allah? Sebaiknya Anda di lockdown apapun, mengenai zikir, mengenai ngaji, mengenai mencari wasilah-wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya itu adalah tetap dilakukan dan sebaiknya itu tetap disubur makmurkan. Kan tadi enaknya yang di lockdown udah diam aja gitu ya. Tapi ternyata baiknya adalah kita saat ini hadir di tempat ini. Baiknya adalah Masya Allah yang memiliki Sahibul Bait ini mungkin kan bisa saja ya sudahlah, sekarang lagi pandemi udah nggak usah mengadakan pengajian. Itu kan ya namanya ketika kita tawakal kepada Allah, tapi tawakalnya adalah berupa pasrah yang tidak kemudian mau berupaya dan mau berjuang. Jadi walau dalam keadaan terbatas, kemudian diundang juga dengan orang-orang yang sangat terbatas, tapi tetap niatkan, tetap upayakan gitu agar ini menjadi sebuah wasilah dan hatat yang baik bagi Ananda. Karena apa kata Rasul? Aksiru bidu'ail khair minan nas fa inna la tadri min ayyi fa'amin tuqbali. Perbanyak terus doa-doa dan munajat-munajat tentang doa yang baik dari manusia dari banyak manusia, karena kita tidak pernah tahu dari lisan yang mana kemudian
doa tersebut dikabul, doa tersebut diijabah. Jadi insya Allah walau dalam keadaan yang terbatas, tetap doa ini tidak ada batasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada Allah itu tak terbatas. Insya Allah. Maka dari itu Anda mari selamat sekali lagi. Masya Allah Anda sekarang telah menjadi apa? Muslim sejati. Masya Allah. Ini kok bisa 9 tahun? Emang Anda baru minta atau sungguhnya udah minta lama tapi kata ibu nanti aja atau bagaimana? Coba cerita. Coba dong. Cerita. Soalnya belum sekolah jadi ceritanya di sini. Coba saya. Iya dong, boleh dong cerita dong. Coba saya. Kenapa sunat? Oh, makanya kelas 3. Dari tahun kemarin mintanya kelas 3. Oh, sekarang sudah kelas 6. Sekarang kelas berapa, sayang? Sekarang kelas 3. Oh, memang mintanya adalah di kelas 3. Alasannya apa ya kok mintanya di kelas 3 enggak di kelas 1? Udah berani. Oh, enggak apa-apa. Bukan karena takut. Bukan, tapi memang seakan siapnya adalah di kelas 3 ya. Alhamdulillah dan kemudian terlaksana. Memang ini adalah merupakan syariat, merupakan sebuah kewajiban yang memang harus ditunaikan. Maka tadi Bapak Karuniawan tentu gitu ya menyampaikan dan serasa penyampaiannya begitu lega gitu ya dari kolbunya bahwa telah menunaikan apa yang memang disyariatkan serta diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kita ini. Akan tapi sebagai kedua orang tua, sebagaimana juga disampaikan di dalam Al-Qur'an gitu ya, bagaimana ketika Nabi Ismail gitu ya, Nabi Ibrahim maksud saya, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjalankan sebuah syariat yang kemudian konsekuensinya yaitu adalah harus menyembelih daripada Nabi Ismail. Kemudian apa? Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ananda Ismail saat itu, wahai Ananda, ya bunayya gitu, wahai Ananda, sungguhnya ayah ini bermimpi. Kemudian bagaimana pendapatmu wahai sayang, kan gitu. Mungkin boleh jadi gitu ya. Ini merupakan syariat, orang tua juga dalam menunggu ingin segera ditunaikan. Tapi menjadi orang tua yang baik, yang bijak, sebagaimana bijak dan baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam, senantiasa meminta pendapat dong kepada anaknya. Emang anandaku mau hitan kapan? Ayo dong, tapi senantiasa ditanyakan. Sampailah kemudian apa yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, kemudian Ananda juga dengan sukarela menjalankan itu. Maka terciptalah saya tuh kadang-kadang kalau pas mau keseriput gini suka inget Profesor Mahfud MD. Iya. Apa tuh ya? Hampir 5 kali gitu. Menyelenggarakan. Iya. Jadi demikian ya sayang, jadi terciptalah yang namanya kebahagiaan. Kenapa? Orang tua yang menanti untuk mereka itu akan, tapi kemudian juga Ananda juga memang telah meminta dengan sukarelanya. Maka sekali lagi selamat berbahagia karena ternyata taat kepada Allah dan menunaikan segala ketaatan itu adalah membawa pada kebahagiaan. Sakit nggak coba? Sakit nggak? Kenapa? Sedikit. Ternyata anak-anak nggak mau bohong ya. Kalau dibilang nggak sakit, orang ada saya kegigit semut begitu gitu ya. Masya Allah. Tapi sekarang masih terasa tuh sudah hilang? Udah hilang, sudah tidak terasa ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada bahagia di dalam batin. Ini mah sakitnya kecil. Besok juga hilang. Berarti anak-anak sekarang siap tuh menjadi imam sholat. Insya Allah. Sholatnya harus semakin meningkat. Ini adalah konsep syukur di dalam Islam. Jadi ketika kita ingin menciptakan atau ingin membimbing agar anak-anak kita penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana konsep syukur di dalam surah Luqman? Mungkin tadi dibaca surah Luqman enggak? Iya. Dari ayat 12 sampai ayat 19.
adalah konsep syukur menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan rasa bahagia, kemudian bahagia tidak hanya di dunia, tapi insya Allah bahagia dan selamat sampai akhir. Bagaimana konsep syukur yang diabadikan di dalam surah Luqman, di mana saat itu Luqman membimbing serta membina dalam rangka menjadikan anaknya menjadi anak yang solih. Kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah surah, yaitu dalam surah Luqman. Konsep syukur menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tadi tercipta sekali lagi anak-anak yang penuh dengan syukur. Yang pertama itu ternyata bukan masalah pelajaran sholat, akan tapi ternyata pelajaran yang pertama itu adalah tentang ketauhidan. Jadi maka tanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman. Karena iman ini merupakan aset termahal, aset yang begitu berharga. Karena tanpa iman, amal soleh apapun tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan iman, sekecil apapun itu amal soleh, itu tuh diperhitungkan serta dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman ini adalah merupakan satu dasar dan hal yang penting yang kemudian kita harus tanamkan dan harus kemudian betul-betul diwasiatkan, diwariskan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama itu adalah mengenai keimanan, mengenai ketauhidan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, ingatlah bahwa segala sesuatu itu sungguhnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang meniadakan, Allah lah yang membantu, Allah lah yang memberi kita makan, Allah lah yang memberi kita kesembuhan, Allah lah. Tertanam bahwa Allah dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Saya rukun iman ada berapa? Saja kan kemarin ini baru sakit gitu ya. Kalau tiba-tiba rukun imannya hilang, enggak ya sayang. Rukun iman ada berapa sayang? Ada 5. Aduh, Masya Allah. Ayo, 5 ke 6. Lupa ya? Oh lupa. Berarti nanti sambil santai gitu ya di kamar, sambil menghitung bingkisan kebahagiaan kita gitu ya. Aduh, tadi rukun iman kenapa saya jadi gugup gitu ya? Padahal aku tahu kok rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Masya Allah, pintar. Jadi mengenai iman, dari mulai rukun imannya, bagaimana akidahnya, bagaimana ini betul-betul harus ditanamkan. Baru setelah itu meningkatlah konsep syukur menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagaimana menanamkan kepada anak rasa terima kasih kepada orang tua, rasa terima kasih kepada sesama, rasa terima kasih kepada lingkungan. Sehingga dalam surah Luqman selanjutnya yaitu adalah aniskurli walidai. Jadi satu tauhid, yang kedua rasa terima kasih kepada kedua orang tua, kemudian yang ketiga adalah masalah konsep syukur, agar syukur ini kemudian tertanam pada anak-anak kita. Yang ketiganya adalah bahwa hidup ini senantiasa diperhatikan serta dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali mengikuti siapa-siapa yang berkehendak atau mengajak kepada kemaksiatan sekecil apapun. Nah, kalau nanti misalnya ada yang ngajak bolos di sekolah, nah kalau misalnya lagi ulangan, kemudian kan, aduh nih lagi online, susah banget nih jawabannya. Kata ibunya, buka aja Google. Bang Google. Gimana sayang? Jujur. Lolos. Kita lagi bicara mengenai konsep syukur gitu ya. Keluarga lupa. Ternyata terkadang kita tidak sadar sebagai orang tua
Ternyata kita mengajarkan kepada anak ini sesungguhnya adalah jauh daripada konsep syukur. Nah, kalau sulit kerjakan dengan kemudian sampaikan bismillah dan istighfar, semoga kiranya Allah buka kemudahannya. Nah, kalau kemudian mudah sampaikan juga alhamdulillah, semoga kiranya kemudian kemudahan tersebut tidak menjadikan ananda sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ini mah susah, buka aja Google. Gimana gampang? Alhamdulillah, langsung tulis status. Anak buah dong. Rankingnya di bawah, nggak nulis status, ranking di atas langsung tulis. Allah. Barulah kemudian setelah ketahui dan tertanam, kemudian pandai berterima kasih, terima kasih, mohon maaf, assalamualaikum gitu ya kepada sama manusia. Kemudian ada rasa takut, ada rasa khauf akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah dilarang, bahwa ini adalah tidak boleh. Ada rasa takut tertanam di dalam batinnya. Baru kemudian tanamkan, ajarkan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Jadi setelah akidahnya kuat, kemudian pandai berterima kasih, kemudian pandai menjaga diri dari apa-apa yang memang dilarang, kemudian dia tetap takut dan ada rasa takut dan tetap taat kepada sebuah aturan, barulah kemudian didik dan ajarkan dia tentang sholat. Kadang-kadang kan kalau kita mau loncat sholat dulu, makanya sholatnya dikejar-kejar anaknya, banguninnya susah, ditarik-tarik, masya Allah, siram pakai air. Mending sih kalau ada yang begitu juga, jangan-jangan udahlah susah lah, tidur ya udah dah, kasihan. Jadi insya Allah kalau anak tentang ketahuan sudah tertanam kuat, kemudian juga rasa terima kasihnya begitu hebat, rasa takutnya tertanam, rasa takut akan Allah itu tertanam, itu sholat itu kemudian gak harus dipaksa-paksa atau ditarik-tarik, dia akan hadir kesadarannya. Ananda sholat sayang? Alhamdulillah. Dalam 5 waktu ada yang suka tertinggal? Alhamdulillah. Sholat apa sayang yang suka tertinggal? Subuh. Alhamdulillah. Nanti deh. Ini yang bantuin sebenarnya dia. Kita kenal. Saya tuh dengan kesini lu ngalamin sendiri. Ngalamin lagi. Pengalaman ya. Kalau suka tertinggal karena tertidur atau tidak dibangunkan sama bunda? Tertidur karena bunda udah bangunin ya? Alhamdulillah. Tuh kata bunda saya selamat. Allah dibangun. Mudah-mudahan gitu ya, kita sama-sama berdoa. Nanda setelah kita sholatnya kemudian Sholatnya ke masjid terus, insya Allah. Akan tetapi antara ke masjid atau di rumah itu kembali kepada keadaan kewaspadaan, kehati-hatian, karena memang saat ini tadi sekali lagi yang lalu mungkin kita anggap bahwa ya enteng-enteng saja, remeh-remeh saja gitu ya mengenai COVID ini, tapi ternyata saat ini seakan-akan semakin mendekat kepada lingkungan kita. Jadi tetap jaga kewaspadaan. Kalaupun tidak di masjid, boleh lakukan di rumah. Yang penting adalah tidak meninggalkan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup, ternyata di dalam konsep syukur menurut Allah Subhanahu wa taala, anak ini tidak hanya diperintahkan untuk diajarkan sholat, tapi kemudian setelah sholat adalah wanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata bimbing itu juga anak tentang berjuang di sisi Allah Subhanahu wa taala mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua perintah. Jadi sholat ini ternyata tidak diterima sebagai sholat yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian setelah sholat akhirnya dia berdiam diri. Tapi kemudian setelah sholat
dia terjemahkan itu tentang amanah di dalam sholatnya mengenai apa? Berjuang di sisi Allah. Agar apa? Agama ini kuat. Agar apa? Islam ini kuat. Kenapa? Karena apa? Agama dan Islam ini tidak akan pernah luput dari yang namanya orang-orang yang berkehendak Islam ini lepas atau Islam ini hilang dari muka bumi. Maka surah Luqman menyampaikan setelah ya bunayya aqimis shalah, ajarkan, teladankan anak tentang sholat, teladankan pula anak tentang berjuang di sisi Allah dengan kalimat wanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ajarkan dan teladankan pula anak mengenai wasbir 'ala ma asabak, bahwa kalau mau sholat, kalau mau taat, kalau mau menjauhi tentang larangan-larangan Allah, kalau mau berjuang di sisi Allah, harus wasbir. Harus apa? Harus sabar. Kalau misalnya mau sholat subuh itu ngantuk, emang harus sabar. Sabarnya bagaimana? Cuci muka. Bukan kemudian sabarnya tarik apa? Selimut lagi. Barulah setelah itu ajarkan akhlak. Ini nggak bagus, kamu nggak sopan, ini. Tapi masya Allah tadi tahapan-tahapannya kita ini terkadang salah tahap, gitu ya. Iya gitu ya, bundaku sayang. Terkadang kita ngacak. Akhirnya karena acak-acakan, hasilnya Acak-acakan. Hasilnya berantakan. Jadi tadi sekali lagi tanamkan terlebih dahulu akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Baru kemudian tanamkan bagaimana rasa terima kasih. Pakai sedikit-sedikit terima kasih juga jangan. Kemudian setelah itu ajarkan bahwa segala sesuatu itu senantiasa dilihat oleh Allah. Baru kemudian ajarkan sholat. Kalau sudah kuat tauhidnya, sholat mudah. Kalau sudah tauhid kuat, sholat mudah, maka membimbing akhlak kepada anak-anak juga akan mudah. Dalam surah Luqman yang terakhir adalah apa? Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marroha. Jangan kau palingkan itu muka dari manusia karena sombong. Kemudian janganlah kemudian berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sederhanakan di dalam berjalan dan sederhanakan di dalam bicara. Ini semuanya adalah akhlak. Jadi insya Allah kalau tauhidnya sudah benar-benar kuat, sholatnya sudah berjalan, insya Allah akhlak pun dengan sendirinya akan terkuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya Allah sholatnya harus semakin rajin. Kemudian dalam sholat, terima kasih ya Allah, saat ini aku telah dikhitan. Kemudian ya Allah, panjangkan umur ayah dan bunda. Bagaimana doanya? Robbi firli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Astagfirullah rabbal baraya. Astagfirullah